Karena ceritanya beda, saya mempelajari secara akademis, artinya secara pendidikan, dan dia mempelajari secara autodidak. Halo, apa kabar buat kalian semua? Selamat datang di channel pribadi saya. Dan sekarang sekitar jam 2 ya, jam 2 malam, dan nggak tahu di akhir-akhir ini kayaknya saya lagi semangat buat video, sekalipun mungkin videonya cukup abstrak, kadang tentang perjalanan, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Sejauh ini saya belum menentukan needs atau core dari konten channel ini, tapi yang terbersit di pikiran saya hanya tentang yang penting coba membuat sesuatu yang mungkin barangkali itu bisa bermanfaat. Jadi di kesempatan kali ini di jam 2 malam selepas beraktivitas duniawi, dan saya ingin menyempatkan waktu mendokumentasikan sedikit hal yang barangkali one day ini akan menjadi hal yang bisa menjadi pertanyaan jebakan ketika kalian ngobrol atau lagi bergaul atau lagi nongkrong dengan rekan, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Ada sebuah pertanyaan yang pernah terdengar di telinga saya, yaitu tentang sepenting mana antara pendidikan dan pengalaman. Nah, untuk menjawab hal ini itu cukup kompleks, karena ruang dan waktu itu harus jelas dulu. Artinya membandingkan antara pendidikan lebih penting mana atau pengalaman, jika diasumsi di suatu pekerjaan itu juga harus konkret ya. Kita juga harus bertanya, ini di bidang apa dulu? Pengalaman itu juga penting, pendidikan juga penting. Pendidikan tinggi nggak punya pengalaman itu juga percuma. Punya pengalaman yang tinggi tapi nggak punya pendidikan juga percuma. Artinya ada dua hal atau ada dua elemen yang harus seimbang atau kita harus seimbangkan. Mungkin sebagai contoh atau analogi sederhana yang saya bisa pecahkan di sini dengan kemampuan terbatas yang saya miliki adalah, misalnya saya pribadi background pendidikan S1 teknik elektro dan salah satu orang di bidang servis ya. Karena biasanya teknik elektro itu identik dengan, kadang orang yang nggak ngerti teknik elektro itu fokus di apa dan lain sebagainya, atau pembelajaran seperti apa, bisa bertanya ketika, kamu jurusannya apa sih? Ketika kita menjawab, oh bidang saya teknik elektro, berarti kamu bisa servis TV dong, berarti kamu bisa servis kulkas. Padahal ketika saya menjalani pendidikan, saya nggak dapat cara memperbaiki ini, cara memperbaiki itu. Karena yang kita pelajari, seingat saya, yaitu dasar pengetahuan listrik atau analisa-analisa perhitungan secara matematis, ya tentu yang berkaitan dengan kelistrikan. Nah, kembali ke cerita yang tadi. Jika saya di-compare dengan seseorang tukang servis elektronik, saya bisa bilang mungkin saya nggak akan sejago dia. Artinya pengalaman dia atau jam terbangnya tukang servis ini pasti akan lebih jauh tinggi atau lebih jago di bidang servis dibandingkan saya. Tapi pertanyaan yang paling menarik adalah, sejago dan sehebat apapun tukang servis, kita bisa gali ya, misalnya dasar perbaiki sesuatu itu dasarnya apa? Hitungan matematisnya kayak apa? Apa cuma sebatas mendeteksi ini barang rusak dan diganti dengan komponen PNP, plug and play, dan lain sebagainya? Di sini adalah
hal yang paling harus digali ya. Ini adalah hal yang cukup complicated ketika kita coba untuk menjawab pertanyaan ini. Contoh lagi nih, jika kita bicara tentang mengcompare lagi ya, saya background teknik elektro dan tukang servis nih. Ya kalau kita diuji secara matematis atau dicoba secara ilmu dasar atau pengetahuan tentang kelistrikan, saya yakin mungkin saya akan lebih bisa daripada orang tersebut. Karena ceritanya beda, saya mempelajari secara akademis, artinya secara pendidikan, dan dia mempelajari secara autodidak atau bisa dibilang ia melihat ketika sebuah barang ini rusak biasanya terjadi seperti ini. Jadi yang saya mengerti atau saya tahu adalah memperbaiki suatu barang, karena saya juga punya pengalaman di bidang reparasi, pemasangan instalasi listrik dan lain sebagainya, maintenance. Karena hal yang saya lakukan berulang, jadi ketika ada sebuah barang itu rusak atau perangkat elektronik itu rusak, saya pribadi udah bisa memprediksi kalau nggak ini indikasinya seperti ini dan lain sebagainya. Ya pasti akan beda ya jika kita menganalisis, berhitung, memberikan teori dasar, ilmu-ilmu pengetahuan dasar tentang dunia kelistrikan, atau bisa dibilang saya lebih paham di bidang analisis ya. Ya sekalipun orang-orang di bidang elektro misalnya ya nggak semuanya juga mengerti dengan apa yang dia pernah lakukan secara akademis. Ada juga yang di bidang lain mereka juga belum tentu mengerti di bidang yang mereka ambil. Menempatkan hal ini atau pertanyaan ini itu harus ada tempatnya, ruangnya, situasinya ini seperti apa. Karena mengcompare antara penting mana sih antara pendidikan dan pengalaman, ya kita nggak bisa pengalaman itu lebih penting dan pendidikan lebih penting gitu. Artinya sama-sama penting, tergantung kita menempatkannya di ruang dan waktu mana dulu nih. Sebagai analogi lain deh, kita punya dua kendaraan. Yang satunya Kawasaki Ninja 4 tak 500 cc tanpa surat STNK dan BPKB. Yang kedua kita punya C70 yang surat-suratnya lengkap, BPKB lengkap, STNK lengkap. Nah dari analogi ini kita bisa menganalogikan hal yang paling sederhana. Pertanyaan pertama adalah sejauh mana kendaraan yang keren ini, Kawasaki 500 cc ini bisa kita gunakan. Sejauh mana? Ya karena kan memang barangnya kan ilegal. Sedangkan kendaraan C70 ini itu kan sekalipun tua, dia punya legalitas. Artinya ketika dijalankan kemungkinan untuk ditilangkan sedikit nih. Ya mungkin itu adalah analogi paling sederhana. Bukan pendidikan itu lebih penting atau pengalaman itu lebih penting. Antara pendidikan atau pengetahuan itu harus balance dengan pengalaman. Karena pendidikan dan pengalaman itu hal yang kita nggak bisa pisahkan. Memang sama-sama kedua hal ini tuh penting. Kita punya pendidikan yang tinggi tapi nggak punya pengalaman juga nggak ada gunanya. Kita punya pengalaman yang tinggi tapi nggak punya pendidikan ya percuma juga. Itu yang saya analisa ya. Tempat, waktu, dan ruang, dan terhadap siapa, di mana, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin berkomentar atau memberi saran atau memberi pesan, silakan tulis di kolom. Mungkin itu saja hal yang ingin saya coba utarakan atau hal yang saya pengen dokumentasikan di kesempatan kali ini. Dan semoga hal-hal yang sederhana seperti ini kita bisa memaknainya lebih dalam. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.